Tapi tadi masih mau habisin dulu nih, stok-stok 2024 masih banyak banget. Ini masih lebih dari 100 unit ya untuk NIK 2024-nya. Makanya itu langsung aja Sandi mau habisin dengan diskon yang luar biasa, dengan harga yang paling murah, dengan simulasi kredit terbaik se-Jabodetabek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Walaupun belum tentu teman-teman nonton video Sandi kali ini adalah sore ya, bisa jadi pagi, siang, atau malam. Tapi memang Sandi bikin videonya ini tuh selalu di sore hari ya, di dealer Sandi di Citra Asri Buana Ciputat. Yang belum kenal sama Sandi kenalin dulu, sorry. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek pastinya teman-teman ya. Nah, sore hari ini Mas Sandi mau bahas apa Mas? Ini Sandi mau bahas tentang unit-unit Suzuki yang ada di dealer Sandi yang NIK 2024 ya. Karena sementara NIK 2025 belum keluar, walaupun ini udah di awal Februari. Tapi Sandi masih mau habisin dulu nih, stok-stok 2024 masih banyak banget. Ini masih lebih dari 100 unit ya untuk NIK 2024-nya. Makanya itu langsung aja Sandi mau habisin dengan diskon yang luar biasa, dengan harga yang paling murah, dengan simulasi kredit terbaik se-Jabodetabek gitu. Buat teman-teman yang sudah pernah beli mobil dengan Sandi, pasti yang kredit ya apalagi ya, pasti itu banyak komentarnya atau testimoninya itu kredit ke Mas Sandi itu bunganya nggak masuk akal. Maksudnya bisa murah banget gitu dibanding dengan yang lain. Ya iyalah, Sandi selalu cariin simulasi terbaik berdasarkan budget teman-teman ya. Karena budget itu dihitung dari total down payment teman-teman. Maksudnya dari TDP-nya berapa gitu nanti Sandi hitungin. Pokoknya Sandi cari yang terbaik. Kalau DP-nya memungkinkan untuk bunga ringan, Sandi selalu sarankan untuk bunga ringan, yaitu yang down DP-nya diusahakan di angka 40 jutaan ke atas ya teman-teman ya. Karena kalau di bawah itu tuh agak susah terus terang. Apalagi yang nyari DP di bawah 20 juta itu yang pasti approvalnya agak susah. Yang kedua bunganya lumayan tinggi ya teman-teman ya. Nah, buat yang agak bingung gimana menentukan DP-nya atau angsurannya memang seperti apa, langsung aja chat Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi, yang salah satunya itu ada di layar tuh di pojok kanan atas, itu nomor Sandi. Chat WhatsApp sekarang juga ya. Selama Sandi ready pasti Sandi balas. Telepon juga pasti Sandi angkat, nggak usah khawatir teman-teman. Nah, langsung lanjut aja. Sore hari ini Mas Sandi mau bahas apa? Jangan kemana-mana, langsung aja kita lanjut ke videonya. Yang Sandi mau bahas kali ini di sore hari ini yang agak mendung ya teman-teman. Yang pasti adalah unit-unit ready stock di dealer Sandi nih. Ada banyak banget. Terbanyak untuk stok itu ada R3 dan XL7. Nah, kebetulan nih Sandi lagi ada di depan jajaran XL7 tuh. Rapi banget barisnya ya teman-teman ya. Walaupun nggak terlalu rapi sih, itu masih agak ada yang maju dikit, ada yang mundur dikit. Yang penting sih ini banyak banget teman-teman. Untuk XL7 dan R3 itu tuh teman-teman sama-sama tahu ya, dibagi menjadi 2 tipe. Ada dua perbedaan inti, yaitu yang non hybrid dan hybrid. Yang pasti non hybrid itu jauh lebih murah. Kalau di XL7 selisih antara hybrid dan non hybrid itu di angka 28 jutaan. Berbeda dengan R3, selisih antara hybrid dan non hybrid itu berada di angka 21
jutaan. Nah itu lagi, itu tadi kembali lagi ke teman-teman mau nyarinya yang hybrid atau non hybrid untuk R3 dan XL7 ya. Kemudian untuk range harganya antara R3 dan XL7 itu mirip-mirip teman-teman. Gampangnya gini, untuk XL7 yang non hybrid dibanding dengan R3 non hybrid itu perbedaan hanya ada di angka 4 juta rupiah. Maksudnya ya nggak gede-gede amat antara R3 dan XL7 yang sama-sama non hybrid ya. Karena ya yang membedakan cuma sedikit sebenarnya. Sebenarnya antara XL7 dengan R3 itu perbedaan hanya ada di ground clearance, yaitu adalah ketinggian si mobil itu yang tentu akhirnya mempengaruhi tipe berkendara atau gimana ya, feels berkendara di antara dua unit itu, R3 dan XL7. Itu yang pertama, ground clearance. Yang kedua adalah ini nih, si roof rail atau yang biasa kita pakai untuk masang roof rack atau nambah muatan bagasi di atas mobil gitu ya. Si XL7 ini udah dapet, sementara R3 belum dapet, masih polos gitu. Walaupun ya bisa dipasang sendiri sih. Kadang banyak sekarang ya aftermarket untuk roof rail itu, walaupun mobil bawaan mobil belum ada roof rail, bisa masang roof rail sendiri. Tapi kalau udah ada dari pabrik seperti XL7 ini ya pastinya lebih proper lagi ya, lebih enak gitu. Maksudnya ngelihatnya juga nggak aneh gitu. Desain dari awal sudah dilengkapi dengan roof rail. Kemudian perbedaan selanjutnya antara XL7 dan R3, kalau yang hybrid gimana Mas Andi? Kalau tadi kan yang non hybrid ya. Kalau XL7 itu ada Zeta dan R3 ada GL. Sekarang kita beralih ke yang hybrid atau tipe menengahnya. Kalau XL7 itu ada Beta yang seperti ini nih, yang velgnya sudah hitam, sudah ada auto folding untuk spion, kemudian sudah ada juga keyless entry untuk masuknya, dan yang pasti udah hybrid ya, karena ini varian hybrid. Sementara kalau di R3 itu ada GX, agak jauh ya sini stoknya karena gede banget nih. Sandi kayaknya capek kalau mondar mandir ya nyari R3 GX mana. Yang intinya R3 GX itu sama, dia sudah hybrid, sudah keyless entry juga. Nah yang membedakan harganya antara XL7 dan R3, kalau di tipe hybridnya atau tipe tengah itu selisih harganya lumayan teman-teman, ada di angka 10 jutaan. Itu XL7 lebih mahal daripada R3 GX, lebih mahal 10 juta. Tapi yang perbedaannya pun nambah akhirnya. Kalau yang tadi di tipe non hybrid itu cuman ground clearance dan roof rail ya. Kalau di tipe tengah atau antara Beta dengan GX itu perbedaannya nambah, yaitu ada di Twitter. Nah untuk R3 itu belum kedapatan Twitter di pintu ya, di pintu kanan kiri depan itu di sini Sandi nggak bisa unjukin, tapi karena ini mobil dikunci. Nah itu kalau teman-teman bisa lihat tuh di deket pilar A. Nah di bawah pilar A itu ada kayak lubang-lubang kecil kayak speaker gitu. Nah itu namanya Twitter teman-teman. Kalau di XL7 udah dapat Twitter, tapi kalau di R3 atau R3 GX itu belum dapat. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah armrest untuk driver, yaitu yang di tengah-tengah sini. Di antara kursi kanan kiri ya, kursi penumpang dan driver yang depan itu ada armrest kecil atau juga console box di tengah itu ya. Kalau R3 belum dapat juga, itu perbedaan kedua. Perbedaan ketiga ada di kamera mundur. Nah kamera mundur untuk XL7 ini pasti udah dapat. R3 belum dapat juga, walaupun kamera mundur itu harganya nggak seberapa ya teman-teman, tapi ya pastinya rasanya itu berbeda antara bawaan pabrik dengan aftermarket. Makanya itu yang membuat XL7 Beta ini 10 juta lebih mahal dibanding dengan R3 GX, yang kalau tadi XL7 Zeta atau yang non hybridnya itu lebih murah, lebih mahalnya hanya 4 juta dibanding R3 yang non hybrid. Tapi kalau udah ke tipe tengah itu selisihnya sudah di angka 10 juta rupiah. Lalu untuk XL7 dan R3 varian tertinggi Mas Andi, gimana perbedaannya? XL7 varian tertinggi itu ada XL7 Alpha, kalau di R3 ada R3 Cruise. Nah untuk perbedaan sih sebenarnya cuman masalah kegantengan aja ya. Kalau karena kekomplitan hampir mirip lah. Kalau XL7 itu udah ada spoiler, ada talang air juga. Kalau si Cruise di sini stoknya jauh juga. Si Cruise itu sama juga udah ada spoiler, nggak ada talang air, talang airnya nggak ada. Tapi untuk body kit lebih ganteng S-Cruise itu, Suzuki R3 Cruise. Tapi itu kembali lagi ke preferensi teman-teman ya, masuk ke selera teman-teman. Apakah suka XL7 Alpha yang seperti ini atau R3 Cruise itu untuk tampilan ya. Tapi kalau untuk kenyamanan dan gaya mengemudi tadi sama, R3 semuanya sama dengan ground clearance yang sama. Kemudian XL7 semua tipe juga sama, rasanya itu mirip-mirip aja. Nah untuk lebih detailnya perbedaan antara Cruise dengan Alpha ini teman-teman boleh langsung konsultasi sama Sandi. Cocoknya itu teman-teman ke arah XL7 atau R3 gitu untuk varian tertingginya ya.
Lalu untuk unit-unit yang lain gimana Mas Andi? Kan di Suzuki nggak hanya XL7 dan R3 ya? Iya, bener banget teman-teman. Apalagi kalau di depan ini kita lihat ada jajaran unit-unit CBU-nya Suzuki ya. Di sana ada Grand Vitara, kemudian ada Baleno yang sudah mulai ready banyak, kemudian di ujung sana ada Espresso. Ya, mantep banget lah teman-teman. Karena untuk status produk CBU-nya tentu stok ini dia produk CBU ini agak sedikit terbatas ya teman-teman, apalagi Baleno ini yang lagi hype banget, dimana permintaannya itu melebihi ketersediaan stok yang ada di Indonesia. Makanya beberapa customer Sandi kemarin itu harus inden beberapa minggu untuk bisa dapat Baleno ini ya. Itu untuk Baleno agak inden gitu. Tapi di bulan ini Februari, di tanggal 10 Februari ini stok Baleno sudah mencukupi dan bahkan ready untuk beberapa warna masih ready. Ada sekitar 4 warna yang ready ya. 3 warna ini ready nih, ada putih, ada biru dan ada hitam, ada merah juga di mana? Di depan ada merah. Itu ready. Nah, untuk grey, ini abu-abu ini belum ready. Kemarin ready 1, tapi sudah sold out ini udah dibeli. Tapi info yang saya didengar akan masuk lagi untuk grey-nya ya. Jadi buat teman-teman yang nyari Baleno grey langsung aja booking sekarang untuk dapat antrian indenya. Lalu kemudian untuk Espresso unit ready tidak banyak. Jadi warna juga lumayan terbatas teman-teman. Tapi adalah gitu, maksudnya yang nyari Espresso nih si mungil yang kehematan BBM-nya bisa di atas 1:20 ya. Karena beberapa reviewer di YouTube itu ngetes Espresso ini bisa sampai 1:23, 1:24. Wah, luar biasa banget teman-teman. Ini tuh kayak beli mobil tapi bensinnya serasa bensin motor gitu. Mantap banget Espresso ini. Lalu ke Grand Vitara, unit paling mewahnya Suzuki ya. Grand Vitara ini yang sudah lengkap banget, udah ada panoramic sunroof, udah 6 airbag, Apple CarPlay, Android Auto, ada wireless charger juga. Pokoknya ya teman-teman buka video Sandi di channel YouTube Sandi, itu ada yang membahas khusus tentang Grand Vitara. Bagaimana si mobil ini adalah mobil paling mewahnya Suzuki ya. Mobil paling mewah yang ada di Suzuki. Bahkan Jimny saja yang harganya lebih mahal 100 juta lebih dibanding Grand Vitara ini, tapi kesan mewahnya itu lebih dapat di Grand Vitara ya, karena memang segmennya berbeda ya antara Jimny dengan Grand Vitara ini. Tapi ya buat yang nggak hobi off-road, maksudnya ini kan urban SUV kita sebutnya ya. Jadi dia tuh SUV dengan ground clearance yang tinggi dan tambang yang gagah, tapi masih enak banget dipakai di jalan perkotaan gitu ya. Grand Vitara ini bisa jadi pilihan yang menarik untuk teman-teman bawa pulang. Nah, itu tadi sekilas tentang unit-unit yang lagi ready stock di dealer Sandi ya. Maksudnya untuk NIK 2024 ini masih lumayan banyak, masih sekitar 100 unit, dan tugas Sandi sebagai sales marketing harus menghabiskan unit-unit ini dalam waktu dekat ya. Karena biasanya nanti di bulan Maret itu sudah akan masuk NIK 2025, di mana pasti ada kenaikan harga untuk produk-produk, semua produk ya yang ada di sini, baik CKD maupun CBU. Untuk NIK 2025 pasti ada kenaikan harga. Belum lagi kalau nanti ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ada all new, wah itu ada all new itu pasti kenaikannya lumayan banyak. Kalau nggak ada all new sih, maksudnya kalau cuman facelift kecil-kecilan atau minor change, itu mungkin kenaikan hanya di angka 5-10 juta. Tapi kalau sampai ada all new-nya, itu kenaikan luar biasa ya, bisa di atas 25 juta rupiah. Jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan stok NIK 2024, langsung aja booking secepatnya ke nomor Sandi ya. Langsung hubungi Sandi, chat WhatsApp atau telepon langsung saja. Yaudah kalau gitu, Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi ini, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Nah, buat yang belum juga, belum like, belum share, belum komen, belum subscribe, tapi selalu nonton updatean video-video dari Sandi, tiap Sandi upload video selalu ditonton gitu ya, Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Kalau gitu, Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.